Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas amalan yang baik kita lakukan ketika memasuki bulan Ramadan. Pekan lalu kita bahas terkait bagaimana muamalah kita dengan Al-Quranul Karim. Di pertemuan ini kita akan bahas amalan selanjutnya. Amalan apa yang kira-kira bagus kita lakukan ketika memasuki di bulan Ramadan. Amalan yang kedua ini adalah tahajud atau qiyamul lail. Qiyamul lail atau tahajud ini adalah syariat yang lama sebenarnya. Karena para nabi-nabi terdahulu pun sudah melaksanakan ini. Bahkan untuk para nabi, qiyamul lail atau tahajud itu menjadi sebuah kewajiban. Dan untuk umat Muhammad SAW, hukum melaksanakan salat tahajud adalah sunnah muakkad. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Karena memang salat ini tidak pernah sama sekali Rasul tinggalkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa manfaat apabila kita mampu membiasakan qiyamul lail atau tahajud ini menjadi sebuah kebiasaan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita biasakan di bulan Ramadan ini, sehingga selesai bulan Ramadan kita akan mampu terbiasa melaksanakan salat tahajud di setiap malamnya. Karena apa? Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, bulannya pendidikan. Apakah kita ingin membuat Ramadan ini menjadi sekolah untuk kita atau tidak? Itu terserah kita. Tapi seyogyanya kita bisa mampu betul-betul menjadikan Ramadan ini menjadi sekolah bagi kita. Amalan apapun yang ingin kita biasakan setelah selesai bulan Ramadan, maka sekolahnya, kita sekolahkan amalan itu di bulan Ramadan. Sehingga ketika kita lulus bulan Ramadan, amalan itu sudah menjadi kepribadian kita. Dan menjadi amalan yang betul-betul bisa kita andalkan nanti di yaumil qiyamah ketika kita berhadapan langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak sekali keutamaan yang bisa kita ambil manfaatnya melalui amalan yang satu ini. Satu manfaat pertama yang bisa kita ambil adalah bahwa salat tahajud ini mampu meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan di sini, dan jadikanlah sebagian malammu untuk bertahajud sebagai amalan tambahan untukmu. Asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Dan insyaallah dengan amalan ini Allah akan meninggikan derajatmu daripada yang lainnya. Allah akan menaikkan derajatmu ke maqam mahmuda, makam yang sempurna, makam yang baik, makam yang bagus. Allah akan menaikkan derajat kita di sana. Makanya tidak heran banyak orang-orang yang mampu mengamalkan ini secara istiqamah, Allah menaikkan derajat mereka di antara makhluk Allah yang lain. Allah akan naikkan derajat mereka. Itu amalan yang paling baik yang bisa kita amalkan ketika kita ingin derajat kita tinggi di hadapan Allah. Kita ingin bahwa derajat kita tinggi dan makin meningkat di hadapan Allah daripada makhluk Allah yang lain, maka bisa kita kejar, bisa kita riyadhahkan, dan kita bisa amalkan amalan yang satu ini, yaitu bertahajud. Karena Rasulullah SAW sendiri melaksanakan ini di setiap malamnya dan tidak pernah beliau tinggalkan, apalagi di bulan-bulan Ramadan. Ini penting untuk kita amalkan. Semoga dengan kita mampu mengamalkan ini, Allah akan menaikkan derajat kita ke maqaman mahmuda. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk keutamaan yang kedua adalah dengan kita banyak melaksanakan salat tahajud di malam hari,
Allah akan menghindari kita dari perbuatan maksiat. Sudah tentu kita sebagai manusia, innal insan mahallul khati' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Pasti manusia ini memiliki khilaf, memiliki sesuatu yang mungkin bisa menjerumuskan kita ke perbuatan-perbuatan dosa dan bermaksiat kepada Allah. Sudah pasti kita tahu. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang lepas dari perbuatan maksiat kepada Allah, kecuali Nabi Muhammad SAW dan para anbiya keseluruhan. Jadi untuk supaya kita mendrill diri kita, melatih diri kita untuk bisa terhindar dari perbuatan maksiat, dianjurkan oleh para ulama kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Ini amalan dari Nabi SAW, bahwa perbanyaklah salat tahajud. Kita pasti akan bisa untuk pelan-pelan meriadhahkan diri kita, melatih diri kita untuk menghindari kemaksiatan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah kepada kalian semua untuk qiyamul lail atau tahajud. Karena ini adalah termasuk amalan salafun saleh, amalan soleh orang-orang terdahulu. Karena di salat tahajud ini, di qiyamul lail ini, dapat meninggikan derajat kita, menghapuskan dosa-dosa kita, dan menghindari diri kita dari perbuatan maksiat." Subhanallah. Ini amalan langsung dari Rasulullah SAW. Buat kita-kita yang masih sangat berbuat maksiat, termasuk kita, termasuk diri saya pribadi, bahwa diri kita tidak mungkin bisa terlepas dari kemaksiatan. Tapi diri kita bisa melatih. Kita latih diri kita untuk bisa menghindari maksiat. Salah satu caranya adalah dengan betul-betul menjadikan amalan yang satu ini, tahajud ini, adalah amalan utama untuk diri kita. Sehingga pelan-pelan kita bisa melatih diri kita dengan riyadhah ini, menghindari dari perbuatan maksiat. Bahkan ada sampai para ulama mengatakan seperti ini. Kalau seandainya kita tidak Allah bangunkan di malam hari untuk bertemu dengannya, untuk bertahajud, pasti ada sesuatu yang Allah belum ridho terhadap diri kita yang telah kita lakukan di siang hari. Ini bisa kita introspeksi. Seandainya kita tidak Allah bangunkan di malam hari, kok ini kita udah lama yang gak tahajud? Kok kita qiyamul lailnya sudah agak-agak putus nih gitu. Mungkin yang terbiasa qiyamul lail, kok kita tiba-tiba qiyamul lail agak putus gitu. Coba introspeksi. Karena kata para ulama, seandainya kita tidak Allah bangunkan di malam hari, kemungkinan besar ada sesuatu yang belum Allah ridho untuk kita lakukan, yang telah kita lakukan itu di siang hari. Jadi sebaiknya, makanya Rasulullah SAW, salah satu amalan kita sebelum tidur itu kita diminta untuk bermuhasabah, diminta oleh Rasulullah untuk berbanyak istighfar sebelum tidur. Mungkin saja kita melaksanakan atau berbuat maksiat yang pernah kita lakukan di siang hari yang belum Allah ridho, tapi karena sudah kita taubatkan itu di malam hari sebelum kita tidur, sehingga Allah ridho dengan kita dan Allah ingin bertemu dengan kita di malam hari, sehingga kita bangun di malam hari, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mau bermesraan dengan kita di malam hari. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang ketiga yang bisa mungkin memotivasi kita untuk selalu melaksanakan salat tahajud, khususnya di bulan Ramadan, yang menjadikan amalan ini amalan yang bisa mengantarkan kita kepada Firdausil A'la, adalah salat tahajud ini memiliki keutamaan, yaitu inilah tempat di mana Allah akan mengijabah doa hamba-hambanya. Sering kita minta kepada Allah, mungkin kita berdoa kepada Allah, ya Allah tolong kabulkan hajat hamba yang ini, tapi mungkin belum diijabah oleh Allah. Nah, salah satunya inilah bentuk usaha kita betul-betul. Bahkan kata Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i
apabila kita memiliki hajat, memiliki keinginan, tapi kita belum bangun di malam hari, itu berarti, kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bahwa kita belum sungguh-sungguh untuk mendapatkan itu. Jadi bentuk tunjukkan kesungguhan kita kepada Allah untuk kita minta betul terhadap hajat kita yang ini adalah kita bangun di malam hari. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu turun di sepertiga malam. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malamnya. Konteks turun di sini bukan Allah betul-betul turun secara zat, tapi konteksnya turun di sini oleh para ulama disebutkan bahwa rahmat Allah itu turun, ampunan Allah itu turun di sepertiga malam. Jadi kita minta di situ, karena di waktu itu rahmat Allah sedang penuh-penuhnya di muka bumi ini di setiap malamnya. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berdoa kepadaku di waktu itu, aku akan ijabah. Dan apabila dia meminta, pasti akan aku berikan. Dan apabila ia memohon ampunan, pasti aku akan ampuni. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini amalan yang benar-benar luar biasa. Amalan yang betul-betul azim, amalan yang betul-betul agung. Kita minta, Allah berikan. Kita berdoa, Allah ijabah. Kita minta ampunan, Allah ampuni. Ini sepertiga malam. Ini malam mulia. Jangan pernah sekali-kali kita, khususnya saya pribadi, meninggalkan amalan ini. Ini amalan yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pun pernah berkata, doa yang kita lantunkan kepada Allah, permintaan yang kita minta oleh Allah di setiap sepertiga malam, itu bagaikan anak-anak panah yang melesat dari busurnya dan tepat mengenai sasaran. Insyaallah la quwata illa billah. Ini amalan yang azim. Jika kita memiliki hajat, mintalah di sepertiga malam. Mintalah di sini. Inilah tempatnya. Kita berdoa, Allah ijabah. Dan ketika kita merasa banyak dosa dan kita betul-betul mengharapkan rahmat Allah untuk mengampuni dosa kita, ayo kita bangun di sepertiga malam. Kita minta ampunan di malam-malam ini, khususnya di malam bulan Ramadan. Karena memang ini adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Mudah-mudahan biidnillahi ta'ala kita mampu untuk mengamalkan ini, kita meriadhahkan amalan ini, kita mendidik amalan ini di bulan Ramadan, sehingga selesai bulan Ramadan, amalan ini atau qiyamul lail ini sudah menjadi kebiasaan kita dan menjadi kepribadian untuk kita. Barakallahu fikum. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.